Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius sebuah kebenaran yang mendalam tentang isi hati Allah, yaitu Tuhan ingin semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini adalah dasar utama dari misi keselamatan dan pewartaan kabar sukacita. Keselamatan bukan hanya untuk orang pilihan tertentu, bukan hanya untuk satu bangsa atau satu golongan. Allah memiliki hati yang luas, penuh kasih dan rindu menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang sejati tidak hanya berbicara tentang informasi, tetapi tentang pengalaman relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Pengetahuan akan kebenaran dalam konteks ini berarti mengenal Kristus secara pribadi, percaya kepadanya, dan hidup dalam terang firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kehendak Allah ini juga mengandung tanggung jawab besar bagi setiap orang percaya, bagi setiap gereja yang ada. Jika Allah menghendaki semua orang diselamatkan, maka kita dipanggil untuk menjadi alatnya, menyampaikan kabar sukacita, menunjukkan kasih, dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari perenungan bagian firman Tuhan pagi hari ini? Pelajaran yang pertama adalah keselamatan adalah kehendak Allah untuk semua orang. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menginginkan keselamatan bukan hanya bagi segelintir orang, tetapi untuk semua manusia. Ini menunjukkan betapa luas dan inklusifnya kasih Allah. Tidak ada batas ras, status sosial, atau latar belakang moral yang menjadi penghalang bagi kasih karunia Allah. Dengan kata lain, keselamatan ditawarkan bagi semua manusia di dunia ini. Pelajaran yang kedua adalah keselamatan dan kebenaran tidak dapat dipisahkan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak hanya menginginkan orang diselamatkan secara emosi atau perasaan belaka, tetapi juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini berarti bahwa iman sejati tidak hanya menyentuh hati, tapi juga membentuk pikiran dan pengertian. Ada transformasi kehidupan. Pesan yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita adalah keselamatan adalah anugerah, tetapi tanggapan manusia tetap penting. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan, tetapi tidak semua orang menerima keselamatan itu. Ada unsur tanggapan dan keputusan pribadi dalam menerima kebenaran Injil yang ditawarkan. Apakah kita merespon dengan baik? Apakah kita menerima kabar baik itu, atau kita menolaknya? Pesan yang keempat yang dapat kita renungkan pagi hari ini adalah panggilan misi dan penginjilan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih,
jika Allah menghendaki semua orang diselamatkan, maka gereja, maka setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi alat penggenapan kehendak itu. Maka setiap orang percaya punya tanggung jawab menjadi pewarta-pewarta yang baik akan kabar sukacita, memiliki tanggung jawab menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Kita bisa mewartakan melalui doa, melalui pekabaran Injil, melalui pelayanan kasih. Karena itu, ayat ini mengajak kita merenungkan kasih yang universal dari Allah, pentingnya kebenaran dan tanggung jawab kita untuk merespon serta membagikan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan oleh Allah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk giat selalu untuk mewartakan kabar baik, menyampaikan berita sukacita kepada semua orang, sehingga semua orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, shalom, haleluya, amin.